Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, grup 4, akan mempresentasikan mengenai a lesson plan of TEYL atau uh, a lesson plan, rencana pengejaran mengenai teaching English to young learners atau pembelajaran kepada young learners. Oke, ada yang pertama yaitu child-centered learning. Child-centered learning adalah apa saja, yaitu ada noticing, wanting, challenging or taking risk, playing or experimenting, succeeding, dan terakhir ada linking or internalization. Untuk yang pertama, noticing. Noticing itu seperti memahami atau seperti notice, mengerti apa yang diinginkan oleh para young learners. Wanting. Wanting adalah yang diinginkan para young learners. Wanting, mereka mengajar mereka apa yang mereka butuhkan atau mereka inginkan. Lalu selanjutnya ada challenging or taking risk. Challenging or taking risk itu seperti menaruh mereka ke tempat yang challenging, seperti tempat yang bukan berarti berbahaya, namun lebih ke mengasah mental mereka, seperti bermain di lumpur atau harus bekerja kelompok dan sebagainya. Untuk selanjutnya ada playing or experimenting. Jadi untuk playing or experimenting lebih ke seperti pada gambar tersebut. Itu lebih ke play or experimenting. Jadi bereksperimen dengan hal-hal yang baru, dengan bermain. Ya. Terus selanjutnya ada succeeding. Succeeding itu keberhasilan. Jadi mereka mengetahui kalau mereka itu berhasil melakukan sesuatu. Iya, seperti itu. Terus selanjutnya ada linking or internalization. Linking itu seperti hubungan satu sama lain. Tidak hanya pengajar dengan learners atau para pelajar, namun juga para pelajar dengan pelajar. Dan untuk selanjutnya ada teacher-centered. Oke, untuk teacher-centered, we can plan a lesson carefully. Jadi kita harus plan, merumuskan misi atau misi secara hati-hati. We can use time effectively. Jadi menggunakan waktu secara efektif, tidak menggunakannya terlalu banyak ataupun terlalu cepat. We can teach clearly and logically. Kita menjelaskannya sesuai dengan batas pemahaman mereka. Tidak seperti menggunakan kita, meskipun kita sudah tahu, bukan berarti para young learners atau para pelajar muda-muda itu mengerti. Jadi kita harus clearly and logically. Jadi menggunakan logika yang setara dengan mereka. The children behave well and do not chat so much. Jadi kita harus mengurus bagaimana jadi para teacher harus mengurus bagaimana mereka harus bersikap para pelajar para pemuda itu. And do not chat so much. Ya, jadi caranya norma berbicara yang tidak terlalu banyak, kita seharusnya sudah bisa mengajarkan hal seperti itu. Itu adalah teacher-centered. Untuk child-centered, the children enjoy themselves. Nah, para pelajar itu harus dapat menikmati pelajaran tersebut atau mereka sendiri. Jadi tidak merasa tertekan untuk belajar. They learn naturally and actively. Jadi mereka karena nyaman tersebut, ya kan, enjoy themselves. Jadi mereka akan secara natural dan secara efektif dapat berkembang. Selanjutnya ada they are spontaneous. Spontaneous itu mereka bisa bereaksi secara spontan tanpa diberikan aba-aba sama sekali. Jadi seperti kalau misalkan ada yang menanyakan siapa yang mau masuk surga, pasti ada yang tangan secara langsung dengan spontan karena mereka tahu itu adalah hal yang benar. Their eyes shine brightly. Nah, untuk their eyes shine brightly maksudnya adalah
mereka merasa gembira untuk mengikuti pelajaran tersebut, TYL tersebut. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya berikan ke teman saya. Saya akan membahas tentang perencanaan pembelajaran atau planning a lesson. Perencanaan yang baik sangat penting untuk menciptakan pembelajaran yang efektif. Ada beberapa langkah dalam perencanaan, seperti preparations atau persiapan. Guru harus menyiapkan materi, alat bantu, dan strategi pembelajaran sebelum mengajar. Dan selanjutnya ada from familiar to unfamiliar, dari yang dikenal ke yang belum dikenal. Pembelajaran sebaiknya dimulai dari konsep yang sudah dipahami siswa sebelum mengenalkan hal baru. Selanjutnya ada varying the focus atau memvariasikan fokus. Fokus pembelajaran perlu diubah secara berkala agar siswa tetap tertarik dan tidak bosan. Dan selanjutnya ada varying the style atau memvariasikan gaya. Gaya mengajar juga harus bervariasi seperti menggunakan metode ceramah, diskusi, atau praktek langsung. Dan yang terakhir ada moving on to the next target atau berlanjut ke target berikutnya. Setelah siswa memahami satu konsep, pembelajaran harus berlanjut ke materi selanjutnya agar proses belajar tetap berkembang. Selanjutnya yang kedua ada teknik. Teknik yang digunakan dalam pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa. Ada beberapa teknik yang disarankan seperti repetitions atau pengulangan, mengulang materi untuk memperkuat pemahaman siswa. Selanjutnya ada introducing new words atau memperkenalkan kata-kata baru untuk membantu siswa memperluas kosakata dan pemahaman konsep baru. Selanjutnya, introducing new patterns atau memperkenalkan pola baru untuk memberikan variasi dalam cara berpikir dan menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir ada creating a need atau menciptakan kebutuhan untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kebutuhan untuk belajar pada siswa. Dan yang ketiga ada organization atau organisasi. Organisasi agar pembelajaran berjalan dengan lancar. Pengelolaan kelas yang baik sangat diperlukan. Ada beberapa metode organisasi seperti one-to-one, pairs and groups, belajar individu, berpasangan, dan kelompok. Menyesuaikan metode belajar dengan kebutuhan siswa, baik melalui pembelajaran individu, pasangan, ataupun kelompok. Selanjutnya ada routines atau rutinitas untuk membangun kebiasaan belajar yang baik seperti memiliki struktur kelas yang konsisten. Dan selanjutnya ada scoring systems atau sistem penilaian untuk memberikan umpan balik yang jelas mengenai kemajuan siswa melalui sistem penilaian yang adil. Dan yang terakhir ada homework, pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah ini untuk memberikan tugas tambahan agar siswa dapat memperdalam pemahaman mereka di luar kelas. Mungkin itu yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Learning condition. Anak-anak membutuhkan paparan yang cukup terhadap bahasa atau materi yang dipelajari, repetisi dan nutrisi membantu mereka agar dapat mengingat lebih baik. Lingkungan yang ramah dan nyaman mendukung proses belajar. Anak tidak boleh dipaksa untuk berkomunikasi, melainkan dorongan berdasarkan keinginan mereka sendiri. Tidak ada batasan waktu yang kaku dalam pembelajaran. Interaksi antara orang tua dan anak dalam proses belajar sangatlah penting. Analisis materi untuk kelas anak-anak. The Amazing Brain. Pengalaman bentuk otak, artinya semakin banyak pengalaman belajar yang positif, maka semakin berkembang otak pada anak. Emosi berperan penting dalam pembelajaran. Anak belajar lebih baik saat mereka merasa senang dan aman. Lalu memori bersifat multisensori, artinya anak-anak belajar lebih efektif
dengan kombinasi suara, gambar, gerak, dan pengalaman langsung. Dan pentingnya untuk memahami makna, bukan hanya menghafal informasi, agar pembelajaran lebih bermakna bagi anak-anak. Jadi pembelajaran bagi anak-anak harus dilakukan dalam lingkungan yang mendukung untuk pengalaman dan berbasis interaksi alami tanpa paksaan. Dan memori dalam pemahaman yang lebih dalam akan terbentuk jika pembelajaran melibatkan lebih banyak indera dan emosi positif. Okay, next to the next slide, children with special needs. Okay, here I will discussing children without special needs and how teachers can effectively support them in the classroom. As mentioned in this slide, children with special needs may experience challenges such as dyslexia, ADD, or attention deficit disorder, or ADHD, attention deficit hyperactivity disorder. Dyslexia makes it difficult for children to read and process words. ADD and ADHD can affect a child's ability to focus, making it hard for them to pay attention or stay in the class. The symptoms include difficulties in focusing on details, making careless mistakes, and struggling with writing properly. These challenges can make learning more difficult for them, which is why teachers need to adopt specific strategies to help them succeed. And next to the next slide, what if are at different levels? What if students are at different levels? Now let's talk about how we can handle different classroom situations. According to Harmer 2004, there are several challenges teachers may face, such as students being at different levels and large class sizes. We can assign different tasks but use the same material. We can also use peer support, allowing stronger students to help weaker ones. And what if the class is very big? So, using worksheets can help students stay engaged. Group work and pair activities can encourage interaction. Teachers must also consider classroom vision and acoustics so that everyone can hear and see clearly. A big class has its advantages. For example, humor and drama can be more effective when performed in front of a large audience. So, let's come to the next slide. What if students keep using their own language instead of English? So, teachers should encourage them to use English appropriately. Creating an English-speaking environment can help students feel more comfortable. Constant reminders are also necessary to reinforce this habit. And what if students are uncooperative? In this case, teachers can try to talking to students individually or writing to them. Engaging students through interactive activities can also improve their participation. Lastly, implementing a learning contract, a set of rules agreed by both students and teachers can help maintain discipline. In conclusion, teaching special needs students and managing diverse classrooms require patience and effective strategies. By creating a supportive environment and encouraging cooperation, we can help every student succeed. Thank you. What if students don't want to talk? First, use pair work, yaitu dengan bekerja dalam pasangan bisa membuat siswa lebih nyaman berbicara dibanding berbicara di depan kelas.
Yang kedua, allow them to speak in a controlled way at first. Misalnya, memberikan skrip atau topik yang sudah disiapkan. Use acting out and reading aloud, yaitu dengan membantu siswa lebih percaya diri dalam berbicara. Use role play, yaitu dengan bermain peran dapat membuat pembelajaran lebih interaktif dan juga menyenangkan. Students do not understand the listening tape. Introduce interview questions, yaitu dengan membantu siswa memahami konteks rekaman. Selanjutnya, one task only, yaitu agar siswa fokus pada satu aspek pemahaman dalam satu waktu. Selanjutnya, use the type script which cut into bits or have words blank out. Membantu siswa memahami isi rekaman dengan mengisi kata-kata yang kosong. Selanjutnya, elemen-elemen penting dalam pembelajaran. Dalam bagian ini dikutip pemikiran dari Dorothy Lawnold yang menekankan bahwa cara kita membesarkan anak sangat mempengaruhi kepribadian dan sikap mereka di masa depan. Jika anak tumbuh di lingkungan yang negatif, seperti sering dicela, mereka akan belajar bagaimana caranya memaki. Kemudian, ketika anak hidup dalam permusuhan, mereka akan belajar untuk menentang. Kemudian ketika anak itu sering dicemooh, mereka akan tumbuh dengan rasa rendah diri. Namun sebaliknya, jika anak itu tumbuh di lingkungan yang positif, aman, dan dia mendapatkan energi positif seperti toleransi, anak akan belajar menjadi penyabar. Kemudian dorongan, anak akan belajar percaya diri. Kemudian pujian, anak akan belajar untuk menghargai satu sama lain. Dan yang terakhir adalah kasih sayang dan persahabatan. Anak akan terbiasa memiliki pendirian. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa lingkungan yang kita ciptakan bagi anak-anak akan sangat berperan dalam pembentukan karakter mereka di masa depan.